Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya atas nama Muslim. Saya adalah Maha Santri Latifia Parape angkatan pertama yang insya Allah akan masuk kepada semester 6. Sebelumnya saya sampaikan saya sangat bersyukur bisa bertatap muka langsung dengan Kiai Zulfa. Mudah-mudahan kedatangan beliau di pondok ini membawa berkah. Amin, amin. Dan mudah-mudahan bukan hanya tahun ini, tapi kita berharap setiap tahun bisa menginjakkan tanah mandar. Amin, 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 ya Rabbal amin. Alamin. Ya, silahkan. Ya baik, saya ingin bertanya mengenai tentang kalam Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa mengklarifikasi istinbat hukum menjadi 3, yaitu ada yang namanya mantukil alfaz, serta mafhumil alfaz dan ma'kulil alfaz. Di wilayah ma'kulil alfaz ada kias yang terkandung di dalamnya, yang mana itu yaitu ada tahqiqul manat, tankihul manat, dan takhrijul manat. Nah, untuk mendukung tahqiqul manat, terkadang kita kesulitan ketika hendak menghadirkan tenaga ahli yang harus seagama dengan kita. Sebagai contoh kecil, ketika kita membahas tentang teknologi dan yang ahli di bidang itu hanyalah non-Islam. Sedangkan kalau kita telaah di kitab-kitab klasik atau kitabnya Salafun Sholih, maka kita akan menemukan bahwa syarat ahlul khubro adalah harus adalah. Nah, kalau kita menemukan kasus seperti ini, kira-kira sebagai orang yang ingin berfatwa, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu mungkin dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang kami hormati para guru-guru kami, para masyayikh, serta yang sempat hadir pada sore hari ini. Jadi pertanyaan kami itu, jadi kan tradisi pesantren, setiap ada masalah maka akan dicari takbirnya dalam kitab-kitab. Namun ada beberapa takbir dalam kitab kuning yang konteksnya berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi. Nah, jangan sampai kita mengabaikan konteks kita hari ini dan memaksakan takbir di kitab kuning. Nah, ini akan mengakibatkan kitab fikih menjadi jumud, atau mengabaikan, atau jangan sampai kita mengabaikan kitab kuning dan melakukan analisis sendiri sehingga hasilnya serampangan dan terkesan liberal. Jadi pertanyaan kami, bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini, Kiai? Mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama Mbah Yai, beliau menanyakan tentang tahqiqul manat. Untuk meletakkan tahqiqul manat sebuah kasus, biasanya didatangkan tenaga ahli. Nah, terkadang kita terbentur dari tenaga ahli ini, mereka datang dari yang berseberangan atau tadi non-muslim. Dan di kitab-kitab salaf itu yang dipelajari di pesantren, ahlul khubrohnya harus adil. Nah, kalau adil berarti salah satunya muslim. Yang kedua, mereka ini galau karena santri itu takut sekali keluar dari teks. Takut sekali keluar dari teks karena mungkin mereka sadar level mereka belum sampai pada mufti. Tetapi kalau tetap berpaku kepada teks, takut jumud. Nah, akhirnya ini masalah seperti itu yang mereka hadapi. Dengan hormat kami silahkan. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa, ini dalam-dalam semua ini. Saya nggak tahu itu bertanya asli yang bertanya atau dibikinkan pertanyaannya. Asli pakai shot atau asli pakai sin gitu ya. Tapi saya husnudon, dari wajahnya asli pakai shot. Tapi kalau memang asli berarti alhamdulillah maha santri sini alim-alim.
itu berarti saya gembira. Dalam konteks tadi mentukil alfad dan mafhumil alfad ya. Salah satunya nanti dalam tahqiqil manat. Tahqiqil manat itu ini adalah sebuah proses yang memang dilakukan oleh seorang yang ingin ya berfatwa. Ya, karena yang namanya berfatwa itu dia harus melakukan istinbat. Nah, istinbat itu ya min aliyati atau ihda aliyatil ijtihad, salah satu mekanisme berijtihad. Nah, ada dalam berfatwa itu yang memang hanya bisa dilakukan oleh sekelompok kaum, tidak yang lain, yaitu takhrijul manat. Karena takhrijul manat, memahami teks alfad an-nusus, itu hanya bisa dilakukan oleh ulama. Yang bisa mengupas ini dalilnya lafadznya am apa khos, am yuradu bihil khusus, amul maksus, kan gitu kan? Yang ngerti begitu hanya ulama. Itu juga ulama yang jurusannya fil fiqhi wa usuli. Kalau ulama, kalau yang jurusannya tidak itu, ya mungkin tidak menguasai lah. Tapi dalam konteks tahqiqul manat adalah proses istinbat atau ijtihad yang dilakukan oleh semua orang, bisa melakukan itu. Tahqiqil manat maknahu tahqiqil waqi'. Dia, saya jelaskan ini dalam bab ketiga, saya coba cek ulang, oh ya benar dalam bab ketiga. Nah, dalam bab 3 di kitab ini tuh saya jelaskan bahwa tahqiqil manat itu justru dilakukan oleh seorang mujtahid atau mufti. Jika dia tidak menguasai, wajib bagi dia untuk berhubungan dengan expert. Expert itu khubara. Apa namanya? Khubara. Pertanyaannya ini menarik. Kalau khubaroknya itu tidak ditemukan orang Islam, padahal kitab-kitab klasik bilangnya katanya ya harus orang adil. Loh, adil itu saksi, kalau khubarok tidak. Nah, nanti konteks adil pun sekarang ada, katakanlah katakan pemahaman yang oleh para ulama kembali ditinjau. Kalau Anda mencari konteks adil sebagaimana di zaman Nabi sama seperti itu, susah ya bersama. Ya, orang adil itu ukurannya misalnya zaman dulu sangat susah. Apalagi kalau pakai ukuran adil ulama tasawuf. Orang makan di warung itu sudah tidak adil. Kiai-kiai dulu itu sufi-sufi nggak mau makan di warung. Karena yubtilul adalah, bisa membatalkan keadilan. Wah, repot kalau gitu. Nanti nggak boleh jadi saksi pernikahan. Nah, saya bertemu ada seorang santri waktu itu dari Aceh, pintar baca kitab I'anah segala macam. Dia sangat sedih, katanya, bagaimana coba zaman sekarang KUA kita ini, kalau mau menikahkan katanya penghulu itu tak bertanya lagi, tak dicek dulu itu saksinya adil apa tidak. Padahal saksi dalam nikah itu semuanya harus adil. Wah, kalau seperti itu maknanya, maka pernikahan orang nggak sah semua. Kan begitu kan? Nah, keadil itu kalau kemudian diartikan nggak pernah melakukan dosa sama sekali, repot. Nah, cukuplah kenapa KUA kita sudah membuat pintu di mana orang adil itu dalam saksi cukup dia diminta baca istighfar. Nah, disitulah ketika dia istighfar berarti si saksi mengakui pernah punya dosa, dan insya Allah itu akan membuat dia masuk dalam status adil. Itu sebagian ulama. Tapi dalam konteks khubarok tidak. Ya. Jadi itulah kenapa perlu kemudian ya katakan memaknai ulang apa-apa yang ada dalam kitab klasik tentang konsep adil, apalagi pada masa sekarang di mana ilmu berkembang. Saudara-saudara, sulit ya
Kalau misalnya Anda harus mencari semuanya muslim. Saya suatu ketika pernah umrah, kemudian haji atau umrah, saya lupa, haji. Lalu saat saya ingin umrah ke Tan'im, saya menyetop apa namanya, mobil yang lewat tuh di Arab. Biasa kan kayak bayar berapa real, kita tawar menawar itu kan, apa rokaat ini, apa talata rokaat fardalillahi ta'ala. Nah, terus singkat cerita dia pakai mobil bagus, Fortuner itu, semacam itu. Rupanya orang Arab tapi aslinya dari Pakistan. Saya ajak ngobrol bahasa Arab, dia kaget saya bisa bahasa Arab. Dia tanya, Anda mudarris? Bukan, saya merbot saja gitu. Tapi dia suka, akhirnya ini kontak saya, nanti kalau perlu hubungi saya. Oh iya, saya memang ingin mencari kitab. Akhirnya yang awal itu saya umrah bayar, berikutnya dia datang justru tidak mau dibayar, karena dia senang mengantar saya beli kitab. Bahkan saya cerita saya ingin makan kunafah, dibawakan kunafah istrinya. Nah itu jadi ada faedahnya ngerti ngomong bahasa Arab itu gitu. Lah saya tanya, Anda kerja di mana? Anta ta'mal fin? Anda kerja di mana? Oh itu di Abraj. Apa? Abrajil Haram tuh ya, Abraj itu ya. Ya lingkaran hotel yang ada jam apa namanya? Jam apa tuh namanya? Jam di Masjidil Haram, jam apa? Zam-zam. Oke. Oh teknisi dia. Oke. Saya tanya, itu jam yang buat orang mana? Oh, itu jam dari Swiss atau mana gitu. Waktu masangnya bagaimana? Ya mereka datang. Mereka apa namanya? Datang. Nah, apakah mereka Islam? Paham nggak itu kira-kira? Dia nggak berani jamin yang Islam. Kan nggak bisa juga maksa mereka kemudian apa namanya untuk masuk Islam ketika kita mau masang jam. Ya, kalau mau masang jam masuk Islam dulu. Itu baru satu. Kedua kan kalau ada teknis apa misalnya rusak atau apa, datang lagi dari sana, Swiss atau pokoknya Eropa lah. Nah, maka sebenarnya kalau kita membaca kitab-kitab klasik itu kita temukan ya, misalnya keharaman membunuh di tanah haram itu kan tidak berlaku mutlak. Ada mustasnayat, ada pengecualian. Jadi fikih itu tidak kaku. Kita harus yakin sebagaimana kaidah fikih yang kita pelajari, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Sesuatu itu kalau sempit pasti akan melebar. Wa idza tasa'a dhaqa. Kalau nanti sudah terlalu melebar dia akan sempit. Dalam konteks tahqiqul manat, apalagi yang itu bukan sesuatu yang kaku, saya berpendapat tidak masalah khubara itu. Karena permasalahan ini akan muncul terus. Anda tidak perlu menutup diri ketika memanggil seorang expert dalam hal mengungkap sebuah hukum, lalu kemudian tidak mau berhubungan dengan orang non-muslim dengan alasan tidak memiliki adalah. Itu akan sangat kaku sekali. Nah, kalau bicara ilmu itu kan bisa diukur. Nah, Islam kalau infonya tidak benar kita harus tolak. Nah, kan begitu. Nah, non-muslim kalau infonya benar diterima. Dan ini banyak dulu dilakukan. Anda harus baca lagi coba dalam sejarah bagaimana para hakim-hakim dahulu juga menerima info dari Yahudi Nasrani yang dianggap adalah dalam konteks dia tidak berbohong gitu ya, bukan adalah dalam konteks Islam. Itu makanya konteks adalah itu memang termasuk yang betul Anda katakan sekarang ini dipertanyakan. Masa seseorang asal yang bersangkutan non muslim langsung tidak adil, kan begitu kan ya. Padahal tadi saya katakan kadang-kadang ada orang Islam yang kelakuannya nggak benar, kadang-kadang ada orang non muslim tapi juga kelakuannya benar. Ini begitu mas. Malah kadang-kadang orang non muslim itu baik-baik. NU pernah dimintai fatwa tentang sesuatu yang justru banyak dilakukan oleh orang non muslim. Ada program namanya Silent Mentor Program, disingkat SMP. SMP itu adalah orang di Taiwan, di beberapa negara yang mayoritas non-muslim itu justru ketika hidup
mewakafkan tubuhnya untuk dijadikan semacam alat belajar calon dokter atau calon dokter spesialis. Sebab mereka lihat ilmu pengetahuan kalau tidak ada orang mau berkorban maka akan mahal. Bagaimana seorang spesialis saraf otak dia mau berlatih ngecek orang yang terkena stroke supaya sembuh, kalau untuk sekolahnya itu beli kepala itu harganya 1 miliar, mahal loh. Nggak mungkin kan kepalanya orang hidup kemudian buat latihan oleh calon dokter. Nggak mungkin kepala sapi karena memang ini terlalu dingin, strukturnya berbeda ya betul, strukturnya berbeda. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab klasik itu ya rata-rata pasti akan pakai dalil kasru admil mayyiti ka kasrihi hayyan, kan begitu kan? Hadisnya begitu. Ya, kasru admil mayyiti ka kasrihi hayyan. Merusak tubuh seorang mayit muslim sama saja dengan merusaknya ketika hidup. Artinya sama dosanya gitu. Nah, pertanyaannya, kecuali kalau mayitnya non muslim nggak apa-apa. Egois sekali Islam itu. Egois nggak kira-kira? Kalau kemudian kayak begitu terus, orang non muslim egois sekali agamamu kalau diri kiriran kami. Nah, maka hal-hal semacam itu harus dibaca kembali. Konteks semacam itu, keharaman semacam itu. Yang menarik, ulama-ulama Irak dan Mesir termasuk ulama yang berani. Bahkan di Irak orang yang mewakafkan tubuhnya, didonorkan. Nah, kalau bahasa gampangnya apa namanya? Didonorkan untuk penelitian atau lain sebagainya tadi. Mereka kata ulama Irak layak dikubur di taman makam pahlawan. Mereka adalah pahlawan batal al-batalul ilmi, pahlawan ilmu pengetahuan. Karena dengan adanya itu ilmu pengetahuan dalam Islam maju. Masa orang sana terus, Islam selalu kalah terus. Nah, padahal dulu pada masa dinasti Abbasiyah tahun 143 Hijriah, kata Az-Zahabi ya, yang beliau mengutip juga Ibnu Khaldun dan Imam Suyuti dalam Tarikhil Khulafa, ulama-ulama ya dan raja pada masa itu mulailah mereka mengambil, menerjemahkan, memanggil khubara dari Yunani ya untuk belajar tibbiyah, ilmu tib, ilmu kedokteran, wat tabi'ah dan ilmu biologi, wal kimia dan fisika, bahkan ilmu-ilmu lain agar diserap oleh sarjana Islam dan orang Islam kemudian menguasainya. Karena inilah kemudian Ibnu Khaldun dan termasuk Imam Ghazali mengatakan al-ulumus sinfani, ada 2 kelompok, syar'iyah atau disebut naqliyah yang dalilnya adalah Quran hadis, dan yang kedua wa ulumun ghairi syar'iyah atau disebut ulumun aqliyah ay madaruha al-fikrul insan. Yang kedua ini termasuk kedokteran dan sebagainya. Tapi 2 ilmu ini kata Al-Ghazali kembalinya bisa dua-duanya menjadi ulumul akhirat kalau kedua-duanya orang belajar fisika, kimia, biologi, termasuk tafsir, fikih, usul fikih, dan membuat mereka takut kepada Allah. Maka 2 jenis ilmu ini, baik itu ulumun naqliyah, al-ulumun naqliyah wal ulumul al-aqliyah, tapi membuat mereka takut pada Allah, dekat pada Allah, maka disebut ilmu akhirat. Tapi Anda belajar fikih, tasawuf, bahkan sekalipun tapi kalau tidak membuat Anda takut pada Allah, malah semakin cinta sama dunia, itu tidak disebut ilmu akhirat, tapi disebut ilmu dunia. Yang dilihat adalah apa buahnya. Jadi saya baca ini dalam kitab yang ditulis oleh Ahmad Amin. Ya, Ahmad Amin seorang sarjana Mesir, menulis buku yang bagus, saya pikir harus dibaca oleh santri. Dia punya 3 judul. Yang pertama Fajrul Islam, kedua Duhal Islam, ketiga Zuhrul Islam. Ya, Anda baca buku ini bagus ya, supaya wawasannya terbuka. Nah, termasuk bagaimana kemudian orang Islam belajar ilmu bedah dan lain sebagainya. Nah, itu khubar semua. Dalam rangka apa? Tahqiq
tahqiqil manat, karena memang waktu itu awalnya yang jadi dokter hebat ilmuwan dari Yunani, Romawi dipanggil oleh Khalifah Abbasiyah, termasuk Al-Ma'mun, termasuk Harun Ar-Rasyid, untuk ngajarin ulama orang Islam. Al-Farabi, Ibnu Sina itu alim fikih, alim hadis, tapi alim filsafat, alim kedokteran, alim kimia, alim biologi semua. Karena ilmu itu dulu ya semuanya tidak menjadi sebuah sebuah pelajaran yang sempit. Baru belakangan kan ilmu itu menjadi semakin sempit. Al-ilm kana al-ilmu muba'thar wal ulama muba'thar. Dulu ilmu itu ya semua ulama yang berbicara tentang keilmuan disebut ilmu. Nah, maka santri tadilah banyaklah baca apa saja. Nah, termasuk tadi pertanyaan Anda, saya katakan ya memang harus kita cek kembali. Ya, ungkapan-ungkapan adalah dalam konteks khubara, expert tadi dalam rangka tahqiqul manat memang sudah tidak tepat lagi. Kedua, pertanyaan dari apa itu sebenarnya bersama tadi. Nah, bersama itu nyambung pertanyaannya ya. Ya, supaya kita tidak kebablasan dalam mengkontekstualisasikan sebuah nas, tidak disebut liberal, bagaimana? Ada ukuran. Para ulama mengatakan sebenarnya ini ya kuncinya. An-nassu wal aqlu makhluqani lillah. Nas dan akal adalah dua-duanya makhluk Allah yang tunduk pada kehendak Allah. Maka ketika Anda melakukan kontekstualisasi, artinya menggunakan akal dong. Anda tetap harus mengikuti nas. Dibaca nas ini sebenarnya apa yang dimaksud oleh nas. Nah, maksud nas itu nggak akan pernah dari maqasidus syariah itu. Ya, hifdzuddin, hifdzu, yang dikenal dengan apa namanya? Apa? Al-usulul khamsah. Sekarang jadi al-usulul asyrah. Karena tidak hanya hifdzuddin, hifdzun nafas. Sekarang bahkan sudah ada hifdzu amanil mujtama. Menjaga keamanan lingkungan ini bagian daripada maqasidus syariah. Ya. Wa hifdzul bi'ah aidan, menjaga apa? Lingkungan jangan dirusak, itu juga maqasidus syariah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi nanti banyak. Nah, itu memang ada yang mengatakan al-usulut tsamaniyah. Dulu kita kuliatul khams gitu ya. Sekarang ada yang mengatakan kuliatul tsamaniyah. Ada yang mengatakan ya al-kuliatul tsamaniyah ya, ada yang mengatakan al-usulut tsamaniyah, ada sudah al-usulul asyrah. Ala masyitum. Tapi intinya kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, asy-syari'atu adlun kulluha rahmatun kulluha hikamun kulluha masalih kulluha. Intinya ini. Jadi supaya tidak kebablasan liberal, pakailah akal tapi tetap mengikuti nas. Di buku ini ada bagaimana cara menggunakan atau akal ketika berhadapan dengan nas qat'i, ketika berhadapan dengan nas dhanni. Nah, itu salah satunya supaya tidak liberal. Kalau qat'i jangan Anda rubah. Nanti saking pinternya dia bilang perempuan haid itu boleh puasa. Paham gak itu ya? Tidak boleh. Terima kasih. Masya Allah, capek juga. Saya masih ada ngaji lagi nanti malam, takutnya kecapean. Oh iya.